wabarakatuh. Itu adalah jawaban dari salam untuk anak-anak, akan tetapi yang jawab sekarang adalah anak-anak yang sudah lama. Di cah cilik tulis lawas ya jenengan. Kalau anak-anak nggak seperti itu jawabannya, mesti sambil ngotot-ngotot guling ini meh itu otote. Itu harus didukung dengan kita nanti menjengik-jengik gini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah al-mafadah yang kami hormati para ulama, para kiai, ketua Pergunu DIY, yang kami hormati ketua Pergunu Bantul, yang kami hormati ketua Lesbumi dan juga jajarannya, dan juga Bapak Ibu hadirin berbahagia, terutama yang paling banyak ternyata diminati oleh ibu-ibu. Ya, ibu-ibu ini adalah madrasatul ula. Jadi madrasah pertama buat anak-anak, sehingga baik tidaknya anak itu tergantung ibunya. Makanya kalau jadi bapak ini biasa. Memang kira pati gak kira apa-apa. Tapi ya senajan kula iki gleleng ning ngarep tekan omah yo jerengi lho. Senajan koyo ampuh-ampuh tekan omah ning ngisore bojoku yo sendi kok dawuh. Karena memang itu namanya kerjasama. Nah, kerjasama itu saya sama istri itu kerjasama, tidak bisa hanya seorang laki-laki yang bekerja kemudian istri menyamakan, hanya seorang perempuan yang bekerja laki-laki menyamakan, nggak bisa. Harus dua-duanya saling. Misalkan saya capek gitu habis pulang dari kerja, bojoku bisa tidur, alhamdulillah. Jadi kan nanti buat ini ibu-ibu sing rada STW itu setengah tua gitu. Jangan pernah buat mumu atau bangun dari tidur itu jangan linu-linu cepet-cepet tapi nanti buat setiap hari. Lah ini mergo niki nek jenengan kersa kula caos resep di dalam kula itu betul. Apa ya bakul sampe ya. Ora apa-apa. Jenengan kok pengen bar tangi turu awake sehat, nek isih dibojo lagi. Sadurunge turu ngambungi bojone. Tenan, itu ae. Pala bojone saiki kok ngoe. Wis ra koyo biyen pancen kok bojo iki modele koyo klambi. Bun libasulaku wa antum libasulah. Nggih mboten? Bojo iki klambi nek sing anyar digone mall. Jak kondangan. Mari wis elek digone pawon. Elek meneh digone sawah, elek meneh go KSN. Akhirnya ya tenanan, saya mau gaya di rumah ya nanti KSN. Ini rapok karena itu adalah bentuk kecintaan saya terhadap istri. Mau foto orang mereka. Nanti ini foto nanti di add ya di Instagramnya. Bapak Ibu mungkin sebagian ada yang belum tahu sama sekali dengan saya ucapkan salam kenal dari saya dan juga salam sehat buat kita semuanya. Alhamdulillah sehat semua gini. Ketara salam segera maskeran barang. Tidak apa-apa, dengan nggak pakai masker itu berarti sudah optimis bahwa kita adalah sehat. Nek nganggo masker berarti bedanya loro. Siji mungkin lagi pilek utawa dapat dilari kancane. Nomor loro mau nganggo masker orang kalau di corona, kok dike tak rupane. Makanya jenengan nganggo masker iki ra ketara antara nesu apa guyu antara merengek apa mencucu. Itu adalah trik biar kita itu bisa hidup tenang. Mergo nek jenengan ekspresine ra penak, kula ngene iki ngenai materi ya ra penak. Nah, kalau jangan saya bilang, menikmati mulai untuk snack, gitu. Kurang mulai masih untuk snack. Lah aku udah nunggu nih kurang kayak tahu pemateri loh, gitu pemateri kosong berarti apa loh. Lah, ini ya aku dari ini dari peduli, lah peduli les bumi peduli. Dan yang ini orang les bumi itu apa-apa no pukul. Dan yang ini kaduran apa-apa jadi les langit ini. Jadi malaikatan. Dia bercocok piye Bapak Ibu kalau hormati itu nama saya, biasanya saya pakai pecis memang karena ini di NU ya. Jadi saya nganggo pecis ben wah alhamdulillah NU tenang. Itu nama panggilan saya itu nama aslinya ya di bawah itu. Aslinya jenengku iki Miftahul Khoir. Neng gandeng dulu waktu siaran di Radio Persatuan pakai nama Miftah itu darane koyo Kiai Kalasan waktu itu. Sama Pocomoto. Gitu. Nah itu terus saya pakai nama Miko. Nah cak coy karena saya asli dari Jawa Timur. Oh, saya dari Lamongan Bapak Ibu. Mesti ibu-ibu bisa batin. Paling guys itu dapat pecel lele. Ketara betul yang soblok soto. Nah Patok Negoro, gaya nganggo jeneng Patok Negoro gini ceritanya. Ini namanya aja dongeng, namanya aja cerita bertutur atau berkisah. Tak kisahi dengan sekarang.
Seorang pendongeng itu harus bisa membuat suasana yang biasa menjadi istimewa. Suasana yang mungkin ramai menjadi diam, dan suasana yang mungkin gaduh menjadi tenang. Itu adalah seorang pendongeng. Ketika kita menyampaikan sesuatu dan orang itu tidak memperhatikan kita, bukan berarti orang itu nggak mau, tapi karena materi kita yang tidak menarik begitu aja. Jadi jangan pernah menyalahkan siapa-siapa. Nyalahke awake dhewe. Nek nyalahke wong liya wah ora nontek. Guru iki nek nyalahke muridé walah ora sedo mulang. Tenan. Ana guru kok terus muridé rame. Wah, iki salahku ya Allah. Saestu iku mboten salah muridku ya Allah. Ini nek gurune pinter, tapi nek guru rapati pinter biasanya nyalahke muridé. Ayo rame wek, kampung isan lho. Akhirnya duwe murid 10 iki penceng-penceng kan. Kakek dikamplingi gurune dhewe. Nah, Patok Negoro itu dulu saya waktu itu wayangan, ya, wayangan di Masjid Ploso Kuning. Mungkin di Jogja kan ada Masjid Kauman sebagai Ploso Kuning Kuningan. Oh, mulane kok kudu kuning. Iya. Nah, kudunya apa berarti Ploso Abang. Bapak Ibu, jadi saya kuliah di Pedalangan dulu di ISI, kemudian nanti ada kok di website saya itu, ya, nanti bisa dibuka. Oh, apa aja sih isi dari website itu nanti bisa dibuka, nanti akan kita jelaskan satu persatu. Nah, saya kuliah di ISI jurusan Perjalanan sambil kuliah di UIN jurusan KPI. Ketemu sama dosen saya bernama Sudaryono, rakyat waktu itu. Nah, Pak Daryono itu dia wartawan Indonesia, senengannya ngajak-ngajak wong. Nah, saya tuh suka gitu, terus lagi jenengan gitu. Pak Daryono itu senang memotivasi orang lain, tapi dia ora termotivasi gitu. Jadi dia mau bilang, ayo kamu harus begini, wongnya dia lemes ya. Nah, saya diajak ke sana kemudian ketemu sama Pak Kamaludin ya Pak Ibu ya. Pak Kamaludin ketua takmirnya sana. Lama sekali nggak ada wayangan di sana, kemudian saya disuruh wayangan sana. Ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak hadir itu yang hadir dibilang gini. Bapak Ibu, gandeng keteriki sampun jamu. Watawis 3 tahun langsung nonton wayangan. Dan ini Mas Niko niki wayangan pertama kali nonton masjid iki, pramila monggo pun sekseni niki kula tambahi Pusaka, Asmo, Miko, Patok Negoro. Aku terus takon pripun Mas kersa mboten. Aku mboten napa-napa Pak, kita mboten patok tebro. Kok patok kolor aku. Karena itu saya masih ganjel. Kenapa kok pakai nama itu saya enggak kira sama keraton. Iyalah saya diberikan kesempatan bertemu dengan Karso Dalem. Akan tapi saya belum atur sama Karso Dalem. Saya bertemu sama Gusti Kanjeng Ratu Mas. Garwanipun, garwa Karso Dalem. Gusti kula ngaten-ngaten. Ndikane napa Gusti Ibu Ratu. Ya ora apa-apa, ora ngrubah kakakmu to. Boten. Ya ora apa-apa dienggo wae. Alhamdulillah wong iki seperti ini. Dan mudah-mudahan ini merupakan berkah. Karena apa? Karena itu pemberian dari masjid. Jadi berangkatnya itu dari masjid. Termasuk Bapak Ibu rata-rata ada TPA. Itu berangkatnya juga dari masjid. Iya betul. Bahkan TPA itu biasanya megang gawe jenenge masjid teman-teman. Ya ono TPA dari sapa? TPA Nur Iman. Berarti masjidnya itu masjid Nur Iman. TPA Nur Hidayah. Berarti masjidnya Nur Hidayah. Pancen megang gawe jeneng asli ngomong kene iki. Go ngeleng-ngeleng. Itu kemudian next Mas diunggahke tulung lagi sampai naik. Itu senior saya. Nah, itu beberapa jasa memang itu yang membuat adalah konten kreator. Jadi saya istilahnya memberikan gambar sama memberikan tulisan, tapi yang menulis jasa dan sebagainya itu satu lagi betul. Yo, belangkon. Cara dipikir belangkon iki. Saya bangun aku tambahane Mas Dewi belangkon. Itu loh, belangkon yang aku pakai. Nah itu ada menyanyi kemudian yang paling menjengkelkan ataupun paling saat ini rotok tak hindari. Tapi apa? Dalam mendongeng. Kenapa kok malah saya menghindari mendongeng? Karena begini Bapak Ibu, mendongeng itu butuh trik khusus untuk menenangkan anak-anak. Ini wong gede ceritain nabi-nabi gampang, jamaah pengajar apa ibu-ibu enteng, guyu, mesem, rakit aku tekan omah hilali materi ini opo. Takon mau ngaji ini bahas apa? Lucu mengono tok. Ora pati dong, tapi enak ketika kita menyampaikan. Tapi masalah dongeng itu hal yang harus dipelajari betul tentang bagaimana karakteristik anak. Ada anak itu yang senengannya dolan, playon. Orang bocah senengannya menang. Kon maju nangis.
Ana sing dikon leren ra gelem. Kon lungguh iki kok. Dadi bokonge kono pire, tur, layu. Iki bocah ini jengkel kayak pendongeng. Makanya saya itu kalau bisa paling menghindari dongeng itu. Tapi karena saya udah mau pensiun dari dongeng, maka kalau bisa pengetahuan saya tak caos ke jenengan. Gratis lagi. Ame sekian tadi mau gitu. Nah, ini tak caos ke jenengan. Bukan berarti saya tidak semangat lagi. Saya itu kalau misalkan ada tekad, TPA yang Kak saya minta gini-gini, monggo, gak apa-apa. Saya lebih senang ketika ketemu anak-anak. Tapi harus ada materi-materi yang membuat saya nyaman di situ. Artinya apa? Misalkan di situ anak TPA, materinya kok sama, saya sendiri nggak nyaman. Idul Adha undang saya untuk dongeng. Nek iso ki ojo Idul Adha meneh. Nek iso ki Maulid, nek iso ki Muharram, nek iso ki liyane. Lah nek Idul Adha meneh undang meneh, ha padha tak sampaikan. Wong ceritane Idul Adha ki ora beda Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, Nabi Ismail karena Nabi Ibrahim. Lalu tak ganti Nabi Nuh, beda. Nabi Ismail mau tak ganti sampai kayak Kanan, orang mungkin bisa. Makanya nek iso ya Bapak Ibu nek ngiringnya kapan-kapan arep mandul iki ngono. Iki Muharram. Ya sampeyan Idul Fitri apa bersama-salaman. Materi ini ngono. Tapi jangan sampai kehabisan akal. Nanti akan ada bagian-bagiannya. Lanjut Mas, mudah-mudahan mundur-mundur. Nah, ini Mas ini ucapan dari beliau yang atas rilis lagu saya yang kemarin saya rilis judulnya Peyok. Jadi kalau dulu bareng gawe lagu judulnya Peyok. Kenapa tak judulnya Peyok? Peyok itu adalah kondisi hati seorang laki-laki yang dilarang. Tiwas direwangi tek-tekan sebelumnya dibelenjani. Niki kalau ngerti yang berita TV ono cah pundong batul, cah batul. Demi mentransfer cintane nganti rela ngedoli gendenge mbok. Ngerti nggih kabar iki? Namanya tak jelas buku ya. Ini lagu nih. Diluas tak belani utang bang demi kowe sing tak sayang. Nanging saiki malah ngilang ke kabeh kenangan. Saya rambut. Cinta akoni tresno kowe aku dadi goblok dhewe. Tresnamu lunga tapi sayang goblok isih tak gowo. Jadi aku wis ngono dhek ngadi kok koyo bodoh kae. Pancen itu namanya cinta. Wow. Nek cinta itu ceritanya tiada akhir kata cuma kae. Nek film Sunggono. Nanti itu urusan gampang loh ya Pak. Kawan-kawan nanti mungkin di akhir-akhir saja akan kita kasihkan lagu itu. Dan rata-rata lagu yang saya ciptakan itu biasanya berdasarkan pengalaman, baik itu pengalaman orang lain maupun pengalaman saya pribadi. Ada pengalaman yang pribadi yang saya sampaikan dalam sebuah lagu, judulnya lagu Tresno Santriwati, yang sekarang sudah diubah menjadi Gerbang Pesantren. Dulu saya hanya single, kemudian saya diduetkan sama kiai sama santri Pondok Pelangi sana. Dari lagu itu Bu, saya mendapatkan banyak hal. Saya dapat kopi. Kok kopi? Bapaknya itu seneng merbaik tak ajak nyanyi. Bila bapak itu mau Aceh, kirimi kopi Aceh 2 kilo. Mayan satu itu. Baru itu lagi pengen gitu. Kan dia buat sami buka status sih. Ternyata menjelang Idul Adha kemarin itu, beliaunya bapaknya anak ini itu gawe pedang nih kalau sih gue boleh sapi. Lo main kapan kata ini? Nonton ibu pinten Pak. Wah, nek kalian jenengan mboten usah repot-repot. Yo, yo nek alamat mau tak kirim alamat meneh. Teko pedange loro karo kopi meneh sekilo. Nah, itu namanya berkah rezeki anak saleh ya iso ngono Bapak Ibu. Nah, lagu itu tercipta karena saya sama istri saya waktu di pondok, istri saya masih di pondok, saya udah kuliah. Jadi istri saya SMP saya itu udah kuliah sama. Rada-rada juji ngira. Sengaja kalau boleh bojo napa. Tapi itu bahaya ketika pandemi datang. Kenapa? Karena haji itu tidak bisa ketika umurnya selisihnya panjang. Jadi lanang swidak 5, sing wedok 40 isih iso. Sing wedok umur swidak 5, sing lanang wis umur 20. Nah, ngene iki sing lanang ora iso berangkat kaji. Tapi berusaha piye carane iso mudah-mudahan berangkat haji bareng. Amin ya rabbal alamin.
Najan kau aku tetep ketok no. Wah, lah aku iki nek kene delok Miftahul Khair apa kaca ya nek kok Mas Ewan tulane Mas Al lho. Al-Baqarah. Pernah tuh jenengan ikut di sini loh. Ikut di sini dongeng kan ciri-ciri itu loh. Acara apa? Fatayat apa itu ya? Wah, ada anak kecil tak kandani. Mas Al, terus tak kandani. Siapa nama saya? Mas Al. Ya tadi jadi saya ketemu. Oh, Mas Al. Oke, bukan mana. Sebelum nanti kita ke dongeng, saya akan menyampaikan beberapa yang bisa saya istilahnya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mungkin terus. Nah, di situ. Ada balik muda. Kenapa saya menamakan diri balik muda? Karena begini. Ketika orang itu bisa nyekel cah cilik-cilik, cah nom-nom, otomatis nyekel wong tua ini gampang. Tak tantang, kiai-kiai sing jo biasane jamaah akeh takon dongeng mesti gledak. Lah opo ngurus cah cilik terus kumpet kok. Cah cilik rame ngene terus putus asa. Padahal anak kecil itu bocah sing paling jujur. Tenan cah cilik itu jujur opanane. Saya pernah punya teman yang siaran dari Persatuan, dia tak suruh gantikan saya MC ulang tahun. Wah, gila bocah kan rada ngene to. Bocah lanang niku rada ngene. Wah, dikandake jujur opanane karo cah cilik niku. Bu, apa? MC-ne banci. Ora wani MC meneh tekan saiki, cilik-cilik. Mergo napa? Keserang atine. Keserang mental. Makanya menghadapi anak kecil itu memang harus butuh trik khusus biar carane kita diperhatikan. Ya, misalnya rame aku nyanyi, misalkan halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata, ding ding. Sekali lagi, ding ding. Coba ada ya. Ya kan halo kawan, satu lagi ya. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata, ding ding. Sekali lagi, ding ding. Kudu kompak Bu. Nek kompak ya ora iso pur iki. Gitu. Wow. Halo kawan, kita jumpa lagi. Nah, tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata, ding ding. Sekali lagi, ding ding. Dan jenengan lagi kaca lagi. Tengok kanan, jangan tengok kiri dhisik. Ini bahaya karena ini namanya tidak seragam, tidak selaras. Lalu jenengan ini ra kulino karaoke YouTube kok. Nek kulino karaoke YouTube insyaallah ngerti. Soalnya ana wong iki nek nyanyi diringi keyboard kae to. Keyboardnya durung mulai, dia nyanyi lagi. Jadi keyboardnya lagi tekan paseban, ini saya nyanyi tekan jok tenglor. Ini butuh yang namanya kita bisa menyanyi. Untuk anak-anak itu kudu bisa nyanyi Pak Dil. Nek ra iso nyanyi, wah tadi ora tertarik. Nyanyi nih. Orang yang biasa, bintang kecil di langit yang ayo apa gitu? Lah biru. Tinggi. Aku biar nih langit yang biru kan, sama dia. langit yang hijau lo ya iso. Ya pakai langit yang tinggi. Kenapa kok saya ngotot pakai langit yang tinggi? Ketika nanti syair yang selanjutnya itu, aku ingin terbang dan menari, bintang kecil di langit yang tinggi, aku ingin terbang dan menari. Iki i, ini kudu i. Dan ini di langit yang biru. Kok ini menari, ini saja menaruh gitu. Permennya bintang kok di langit yang biru, awan-awan yang rakyat kok. Gimana? Nah saya kira dia pasti keren-keren kayak di langit yang tinggi jujur. Nah itu kalau lagu biasa bintang kecil begitu. Kan bocah cilik-cilik sedih. Dirubah bintang kecil di langit yang kecil. Amat kecil, menghias yang kecil. Aku kecil, terbang dan mengecil. Jauh kecil, ke tempat yang terpencil. Ngono. Nah iso, dia cara bocah kok beda? Nah, perhatian. Kalau yang podo bintang kecil, podo buru wingi ya. Terus ra menarik. Digawe lagu cekok gayo. Bintang kecil di langit yang tinggi, boy, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Ini beda nanti bocah penamannya lagi.
Ya jenenge urung praktek tenan dhisik. Iki lanjut lagi, harus aku rasane terus semangat. Lanjut terus e. Nah, jane mau aku ngode lho, Pak. Jajan jenis snack ini ndi lho. Mosok ngombe-ngombe urung, akhirnya masih harus sarapan kok. Terus apa orang mana? Jadi jenengan pun putus asa, Bu. Misalkan suaranya falot bisa ditutupi dengan yang lain. Nanti di materi selanjutnya akan kami sampaikan. Mau balik kuda. Kenapa sampaikan mau balik kuda? Karena mau balik tumpah itu biasanya sahabat di menarik. Saya ingat masalah. Wong tua itu jaim. Rodo jaim. Tujuan maknya yang nyanyi koyo kula. Makanya saya tuh harus update. Besok saya tanggal 7 itu ngisi pengajian di dari Jumat tanggal 7 Oktober di Temanggung. Malamnya saya di Gerobokan. Tanggalan di Prambanan. Tuh di. Oh, saya TK loh, Bu. Oh ya, paginya loh. Jadi saya dari Lamongan besok tanggal 4, kemudian balik ke Semarang tanggal 5, tanggal 6-nya ke Jenengan, malamnya ke Prambanan, pintunya ke Temanggung pagi, malamnya ke Gerobokan. Wes kowe entek. Jangan rasa mikir, tapi 3.000 ora rasa mikir. Iku tak mikire dhewe niku urusan kula. Nah, saya yang di Temanggung itu biasanya ngaji itu tak kasih nyanyi. Di Diman kemarin ada acara Diman. Oh. Padahal. Padahal yo ora nindi-nindi ceritain. Nah, saya kemarin tuh ada acara di Man 1, kemudian Man 4. Begitu masuk itu orang terus selawatan orang langsung dang 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 dang. Bocah kan mikir kepada Al-Mukarram kan udah MC sing nyara-nyara lho. Biasa suaranya kaya apa kae jenenge protokol ning upacara negara lho. Wah, itu kepada Al-Mukarram, Bapak Kiai Miftahul Khair dipersilakan. Iki tobatnya iso nanti digawa tekan akhirat iki. MC terus MC ning akhirat, ning alam barzah. Kepada yang terhormat malaikat mungkar nakir. Kami persilakan untuk menanya pasien pertama. Wes, semoga orang masuk assalamualaikum orang. Begitu nih, audionya canggih ya, langsung lo nyanyi. Kok iso ya? Nah orang yang piye? Lagu-lagu sih kalau disik. Bahasa tengah-tengah acara langsung. Wong kong ini kok dibanding-banding. Macek mungkin gitu, cilik-cilik nih Bu. Lo sampun nanti ngecek. Itu adalah juk saya. Ya mohon ini bisa dipakai nggak apa-apa. Juk saya itu begitu. Saya mesti ketika ingin tahu anak ini seberapa sedalam sih menggunakan TikTok, langsung tanyanya ke lagu-lagu zaman biyen. Memang sengaja itu lagunya yang tidak mereka hafal. Kita talur mangan kacang rapal. Bahasa aku nyanyi, terus kebus nete Solo, coy gol diangkat, gue sak sekolahan, gue nanti viral ngebuning net TV waktu itu lagu. Ya karena apa? Karena anak-anak memang usianya segitu dijauh budak-budak. Nah, balik muda ataupun cai muda itu kanggo saya sekarang jargon saat ini. Jadi harus punya itu Bu, harus punya branding. Yang namanya pendongeng, yang namanya orang yang mau jadi public figure. Saya percaya penjenengan nanti akan menjadi public figure. Apa aku ora kasep Mas aku wis tuwa. Ora ono kasepe. Mbah Surip iku sia tuwek lagi saka ndak tekan mati. Tak gendong kemana-mana. Kuwi iki lagune Mbah Surip di usia yang sudah senja. Tapi perjuangannya dari dulu sampai beliau menjadi terkenal itu tidak akan berhenti. Jangan juga begitu. Jangan putus asa. Aku sakit dongeng panjenengan nyuntik aku tok ya Mas. Loh, salahe orang ada gawe grup. Makanya sekarang Mas Bumi karo Per Guru gawe grup. Piye carane iki ana sing potensi iso ndongeng dilukir. Jenengan sekolah mana dilukir kon ndongeng ning sekolah liyane. Nek jenengan guru situ, ndongeng di situ, ora menarik begitu ketemu. Wong lucu di depan orang lain, depan bojo saya biasa. Biasa, sampe kono bawas ngerti kok. Kulinane ngono kuwi yo, tapi yo mbok wong wedok pancen aneh tenan tak pikir-pikir. Aku iso dadi ngalah yo mergo wong wedok.
Pagi kok anak ragil terus menang-menangan to, cak ragil biasanya kan ngono gitu, menangan. Wah, anak ragil dari 7 bersaudara. Jadi kula niku nomor 7. Makanya kula niku ora gede-gede mergo koretan iki. Biyen kan kentekan bahan asli. Ora gelem malah karo gundul-gundul, tapi nek karo bojo kalah. Tenan. Urusan barang sakniki akeh di gone wong lanang itu akeh ngono itu. Yakin. Umane saiki zaman belanja online. Sing wedok cek A cek O, sing lanang cokot-cokot. Darah cokot-cokot piye iki dok-dok pakai. Asyik. Itu barang kok wedok. Orang-orang pakai tak ngono itu. Nggon aku 11. Akhirnya percaya kudung ini dengan 3 duwe mboten. 3 duwe. 13. 23. Wong wedok kudung 23 iki duwe. Wong lanang mari-mari mati petis sampe ngireng. Kayak dinggang nganti tek bludru. Jadi dulu saka kadone koyo mung digarangane. Iki petis kok garangan iki. Lha wedok ngambi abang kudung abang, ngambi ijo kudung ijo, ngambi biru kudung biru, ngambi kuning kudung kuning. Nek ora padha jare ra matching. Lha wong lanang ngambi bathik ya petis ireng. Lambirnya petis ireng. Kemana jadi mas dari belakang, nganggo apa-apa, ngambil ora krono belakang ana kuwi terus. Wong dhek iki ra nganggo apa belakang, mangabu belakang ra kok piye. Tapi itu tanda buat materi materi. Ini tadi semua, jadi kalau perhatikan Ibu, Bapak Ibu. Trik bagaimana kok semuanya bisa dia memperhatikan. 1, mergo gede-gede. Nek cilik-cilik tak omong ngeten iki yakin bubar harus punya trik beda. Makanya salam aja harus beda dengan anak-anak dengan orang dewasa. Nek kanggo gede cara salame kiai ngene iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rodok bisa sangi. Salame kanggo anak-anak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otomatis dijawab tak cilik-cilik dengan semangat nada. Salame MC dan gitu nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Ini bahaya nek bar dadi MC dangdut terus munggah profesi dadi mbah kaum. Akhirnya mamete jenazah itu ya ngono kuwi modele. Adane kan mamete jenazah terus mbah kaum sing konvensional kan ngono kuwi lho. Monggo dhumateng para bapak para ibu gandeng menika sampun titiwan ciripun. Jenazah badhe kabidalaken layon pramila monggo katurang sumenem suwantos samangke paring pakurmatan ingkang pungkasan. Pramila monggo bapak ngono kuwi lho. Kuwi cara mbah kaum konvensional. Nek mbah kaum progresif ora ngono kuwi. Mbah kaum progresif kan mantan MC dangdut iki. Ngono ke jenazah ora kok terus monggo bapak ora. Iyo. Kita hadirkan mayat yang satu ini. Siapa dia? Tanya ini. Ini mayat itu cara iso gendeng Mayat yang satu ini berambut pirang, berkulit putih dan berwajah cantik. Yuk kita iringi dengan New Adela. Malah kan yang dulu ya. Hai. Ini harus apa? Harus punya istilahnya yang bisa menarik perhatian, terutama anak-anak. Salahnya harus berbeda. Orang dewasa berbeda lagi, saya SMA beda lagi. Kita harus bisa memilah itu. Yang paling enak ketika kita akan acara seperti ini apa sih Bapak Ibu? Jangan nanti pulang itu harus ada ATM, amati, tiru, modifikasi. Jangan kalau pengen jadi seorang pendongeng tidak bisa langsung, autodidak boleh, ikut persatuan dongeng boleh untuk menambah wawasan, membaca buku boleh, tapi kalau nggak dipraktekkan, nol, pasti nggak akan bisa. Harus praktek dan harus terpaksa. Kacau itu pernah nggak dongeng isi pengajian apa nggak lucu? Wah sering, sering. Justru dari nggak lucu itu tak buat bagaimana tak olah kembali supaya yang tadi saya sampaikan itu orang menganggap biasa-biasa, tak sampaikan kembali orang itu bisa tertawa. Intinya dongeng itu mereka bisa memberikan mereka bisa kita berikan ilmu, tapi mereka tidak sadar. Matematika itu apakah bisa kita pakai dongeng? Bisa.
Tapi kadang saya nggak bisa matematika. Akhirnya saya nggak pernah mendongengkan matematika. Yang saya dongengkan adalah masalah Quran hadis. Quran turun itu bagaimana, malaikat Kanjeng Nabi, kemudian alam sekitar bergemuruh, apalagi dibantu dengan sound yang bagus. Ini soundnya kan biasa, ini sound nun soal ini. Ya biasanya sound nyewon gede-gede loh, malaikat teko terus jenengan. Ini bocah tuh, wah kaget. Itu mereka buat tertawa, mengembalikan fokus kepada mereka. 2 menit lagi ya, karena sebentar lagi kita mau istirahat dan nanti akan kita sambung di materi. Ini hanya sekedar cerita-cerita yang akan saya sampaikan untuk memotivasi Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa merasa bahwa saya wis tua, ora apa-apa. Suara saya fals, ora apa-apa. Wajah saya pas-pasan, ora butuh wajah ayu. Justru nek jenengan wajah ayu-ayu, bocah-bocah saiki iki do ngerti wong ayu. Ora sih do ngroke cerita ben nyakon jeneng kowe. Lah nek wajahe rapati apik, malah diece tenan. Cah saiki jujur-jujur tenan e. Ambil kanca kula hadron niku. Wah, bocah kan dilalah. Yo ngono ora kok body shaming kok wong ora ono to. Bocah wajah iki ireng gak akeh kukulin kok. Nggih to. Wong niku pas hadrone pendoa so nanti. Cah cilik iku ngono. Wih, lho tok umpane. Bayange iku ra yo nyerang mental to. Wih, lho tok umpane. Rasanya jujur, tapi bagaimana wajah kita tuh bisa menjadi wajah yang digemari oleh anak-anak. Nah, cara kula ndonga aja nek rapati wangun to, wong kula iki ya cara modelnya kok semare. Tapi kenapa? Kok apa jenenge dana bocah itu dan misalkan tahu mudah terus misalnya undang meneh. Ya karena mungkin bukan itu yang diharapkan, bukan dari wajah tapi dari tutur kita. Kekuatan ada di mulut kita. Kalau kekuatan ada di mulut kita, maka apa yang kita sampaikan didengarkan. Tapi kalau kekuatan hanya di wajah kita, pokoknya ketoke gua kudu dhuwur wanyu. Lentingan iki. Dolan ora iso ngerti piye carane ngene bocah cilik materi kan bocah cilik iki piye. Ngene iki muspro alias sama saja. Maka dari itu penting untuk dilukir nanti. Jangan silakan tukar ya yang sekarang sudah dikirim ke sini memberanikan diri untuk mendongeng. Simpel kok sebenarnya cara dongeng itu. Cerita apa, alurnya bagaimana, endingnya apa. Udah itu aja. Apa yang akan disampaikan di situ? Misalkan akhlak, berarti di situ harus ketemu sama orang tua. Kemudian nanti orang tua itu kepleset, ditulungi. Misalnya kalau kulit pisang disingkirkan. Nah itu dengan gestur-gestur kita yang harus berbeda pula. Oke mungkin pertama itu dulu akan saya sampaikan karena ini waktunya istirahat sudah adzan. Alhamdulillah, monggo Bapak Ibu nanti akan kita lanjut di materi yang kedua karena saya dapat jatah 2 kali. Nggih, nek tak akhiri tak losin saya kabeh, kok aku ora ndek materi. Tapi tenang aja, materi itu pasti ada selama kondisi itu sesuai artinya kondisi itu tidak membosankan, insya Allah kita improve itu akan ada terus ada. Dan itu adalah tugas dari Bapak Ibu untuk bisa memberikan dongeng atau cerita kepada anak-anak. Setelah istirahat nanti akan kami setelkan sandiwara radio, jangan mendengarkan sambil membayangkan. Itulah kekuatan dongeng. Terima kasih tepuk tangan buat kita semuanya.